Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Deta dalam pembahasan soal ISPS. Hari ini kita akan membahas latihan 7 bab 2 halaman 49. Langsung saja ya. Latihan 7. Nomor 1. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Kita nyari debit. Diketahui volume dulu. Volume ya sama dengan 2 meter kubik. Ya, karena pertanyaan liter jadikan liter kali 1000 berarti 2000 liter, ya. Terus kemudian waktunya. Waktunya adalah 2 menit. Mudah sekali ya ini. Nah, ditanya adalah debit. Debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Ya, sama dengan 2000 dibagi 2, ya. Mudah sekali bukan? Sama dengan 1000 ya liter per menit. Udah selesai. Nomor 2. Sebuah bak berisi 200 liter air. Ayah memindahkan air tersebut ke dalam ember-ember kecil menggunakan selang hingga habis dalam waktu 8 menit. Berapakah debit air dari selang tersebut? Sama seperti tadi ya, diketahui dulu volume sama dengan 200 liter. Kemudian waktu sama dengan 8 menit. Kita cari langsung debit. Ya, sama dengan volume V dibagi waktu W. Kalau bahasa Inggris T ya, times. Volumenya 200 dibagi 8, ya. Sama dengan 20 bagi 8 adalah 2, sisa 4, 40 bagi 8 adalah 5. Berarti debitnya jangan lupa satunya, liter per menit. Udah ya, lanjut. Next. Nomor 3. Sebuah air mancur memancurkan air dengan debit 120 cm3 per menit. Berapa liter per jam debit air mancur tersebut? Nah, kita udah tahu bahwa debitnya, debit itu biasanya dilambangkan dengan Q ya. Atau D lah boleh di Indonesia. Sama dengan 120 cm3 per menit. Nah, ini mau kita rubah ke liter per jam. Caranya gini. Ini 120 cm ke liter, kan liter itu 1 liter 1000 cm3. Berarti kita bagi, karena dibalik, dibagi 1000. Nah, per menit ke jam, kalau jam kan 60 menit, lah menit ke jam itu dibagi nanti dia per 1, dibagi 60. Ya, jadi kalau 1/60 ya, kalau dari jam ke menit itu kali 60, kalau menit ke jam dibagi 1/60 atau kali 1/60 ya. Nah, ini udah kembali ke liter per jam. Sama dengan, nah pembagian sama dengan perkalian dengan kebalikan. Kan itu ibaratnya gini, 120 per 1 dibagi 1000 per 60. Nah ini sama dengan 120 per 1 dikali 60 per 1000. Gitu ya. Nolnya coret 2, coyet, coyet, coyet 2, coyet. Ya. Berarti 12 kali 6 dibagi 10. Ya, sama dengan 72 per 10. Atau kita sederhanakan boleh berubah jadi 7,2 ya liter per jam. Selesai ya. Lanjut. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember-ember tersebut ya. Dengan menggunakan selang, Ali mengisi 24 liter air ke dalam ember dalam waktu 45 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke dalam ember tersebut? Dari ya ini kok dan. Ya, kita cari dulu adalah volume seperti biasa, volume ya dihafalinnya. Cuma gini doang. Ya, terus waktu. Ya, ingat volumenya kan 24 liter. Tapi waktunya ini waktu ya, waktunya adalah 45 menit. Lah, 45 menit kita jadikan jam. 1 jam kan 60 menit, berarti menitnya dibagi 60, 45 per 60 jam. Atau kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 15, yaitu 3/4 jam.
Ingat kita mau nyari debit, debit itu sama dengan ditulis dulu volume per waktu atau dibagi waktu boleh. Atau T boleh ya. Sama dengan volumenya adalah 24 dibagi waktunya adalah 3/4. Ingat, pembagian sama dengan perkalian dengan kebalikannya. Ya, 24 bagi 3 coya 8. 8 kali 4 adalah 32. Oke, berarti jawabannya 32 liter ya per jam. Selesai. Next. Sebuah kolam terisi penuh dengan air. Seluruh air dalam kolam itu dapat habis dikuras melalui sebuah keran dalam waktu 30 menit. Jika volume air ada 8 meter kubik, berapa liter per jam debit air yang keluar dari keran tersebut? Ya, masih sama. Caranya adalah kita ketahui adalah waktu. Waktu sama dengan 30 menit. Lah, 30 menit ini jadikan jam. Ingat, menit ke jam langsung dibagi 30 dibagi 60 jam. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30 berarti sama dengan setengah jam. Ya, diketahui lagi adalah volume. Wah, volumenya sama dengan 8 meter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter, ya. Meter, desimeter, sentimeter ya. Sama dengan 8 kali 1000 atau 8000 liter. Ya, ini udah. Pertanyaan adalah debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu. Ya, sama dengan volumenya ada 8000 dibagi setengah. Ya, sama dengan 8000 dikali 2/1. Ingat pembagian sama dengan perkalian dengan kebalikan. Ya. Sama dengan 8 kali 2, 16.000 liter per jam. Selesai. Next. Volume sebuah akuarium adalah 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui selang dengan debit. Oh, kita dulu. Debit sudah diketahui. Debit sama dengan 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi hingga penuh? Lah, volume ya, itu adalah 150 desimeter kubik. Lah, desimeter itu sama dengan liter, jadi masih tetap 150 liter. Nah, kita nyari waktu. Waktu ya, sama dengan ya volume dibagi debit. Volume dibagi debit Q ya, sama dengan ya volumenya adalah 150 dibagi 10 sama dengan 15. Satuannya adalah menit. Oke, selesai ya. Oke, lanjut. Sebuah keran bak mandi memiliki debit ya, itu 12 liter per menit. Bak mandi tersebut memiliki volume, wah ini volumenya adalah 432.000 cm kubik. Ya, lah jadikan liter, desimeter, sentimeter. Ingat ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Lah 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cc atau centimeter kubik. Ya, berarti ini kita bagi sama dengan 432 liter. Ya. Berapa waktu? Berarti kita nyari waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Ya, sama dengan 432 ya dibagi 12. Cara baginya gini. 43 bagi 12 adalah 3. Kan 36. Sisa 7. Ya, 72 bagi 12 adalah 6. Berarti waktunya 36, satuannya di situ menit. Ya, selesai. Next. Sebuah tangki penampungan air menampung 850.000 ya. Ya, volumenya adalah 850.123 ya cm kubik. Karena bocor dalam waktu 15 menit, volume tinggal berkurang menjadi ini. Ya, berapa liter per menit debit air yang keluar? Oh, berarti yang keluar berapa?
kan menjadi ini, berarti volumenya dikurangi dulu ini. Ya. Ya, kita kurangi dulu ini. Ya, sama dengan ya 0,36 cm kubik. Ya, ini volume apa namanya yang hilang. Ya, volumenya berarti sama dengan kita jadikan liter. Nolnya buang 3 atau bagi 1000 ya 630 liter. Itu volume yang hilang. Waktunya ya. Waktu itu W aja biar cepat. Waktunya adalah 15 menit. Nah, kita mau nyari debit. Debit ya sama dengan volume dibagi waktu. Volume per waktu sama dengan 630 kita bagi 15. Ya, 60 bagi 15 itu adalah 4. Sisa 3, 30 bagi 15 adalah 2. Jadi 42 liter per menit. Ya, selesai. Okay, next. Nomor 9. Sebuah kolam renang berisi 1.200 liter air. Kolam renang itu akan dipenuhi air ya. Jika menggunakan pipa A, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh air adalah 20 menit. Ya. Jika menggunakan pipa A, waktu yang diperlukan mengisi adalah 30 menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut jika penuh jika menggunakan kedua pipa? Wes. Kita cari debitnya dulu ya. Ya. Oke. Debit yang pertama, langsung saja. Debit kran A. Debit A sama dengan 1000 volume dibagi waktu. Ya, sama dengan 1200 ya dibagi waktunya 20 menit. Ya. Oh, kalau gitu sebenarnya ini pakai perbandingan lebih cepat ya. Pakai perbandingan, tapi kita kerjakan pakai debit aja dulu ya. 60 apa namanya liter per menit. Oke. Nah, terus yang debit B ini Wales sebenarnya pakai perbandingan lebih cepat, nanti ajari cara cepatnya, tapi saya mau ngajarkan pakai debit dulu enggak apa-apa. Volume dibagi waktu 1200 dibagi 30. Ya, sama dengan ini bagi 3 adalah 40 liter per menit. Ya. Berarti kalau kedua keran menggunakan kedua berarti debit A tambah debit B, berarti debit A plus B ya. Karena menggunakan dua keran adalah 60 tambah 40. Sama dengan 100 ya. Liter per menit. Kalau dia menggunakan dua berarti ditambah ya. Lah, pertanyaannya adalah berapa waktu? Ingat volumenya 1200, kita akan langsung nyari waktu. Waktu ya sama dengan volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Nggak cukup ya. Sama dengan, di sini nggak apa-apa karena terpaksa, karena nggak cukup bawahnya. 1200 dibagi 100 ya. Sama dengan 12 menit. Ya, selesai ya. Oke. Sebenarnya kalau ada soal seperti itu ada caranya. Cara cepatnya kayak gini. Ya, karena 20 menit itu 1/20 bagian ditambah 1/30 bagian ya, sama dengan ini jadikan per 60. Ini cara cepatnya ya, kali 3 kali 3. 3 ini kali 3, ini kali 2 berarti 5/60. Dibalik atau sama dengan 1/12 bagian. Ya, sama dengan 12 menit. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak olimpiade ya, yang cepat nggak perlu nyari debitnya. Ini cara cepatnya. Kasih tanda merah ya. Ya, dilarang untuk digunakan di sekolah ya. Oke, next. Soal terakhir. Sebuah drum besar berisi 780 liter minyak tanah. Minyak tanah tersebut akan dipindahkan ke drum lebih kecil menggunakan selang 12 dengan debit 12 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah setengah jam? Oh, kita nyari volume dulu. Ya, volume. Ya. Volumenya awalnya kan 720 Nanti langsung kita nyari volume yang ini, yang kedua, drum kedua adalah volume itu debit kali waktu. Debit kali waktu. Ya. Karena debitnya 12 liter per menit, ya, 12 liter per menit kali waktunya ini dibuat ke menit. Lah, setengah jam ini sama dengan 30 menit.
Berarti ini kali 30, berarti sama dengan 360 liter. Oke. Lah, pertanyaannya adalah kan pertama itu 780. Ya, dipindahkan sini, serit. Dipindahkan 360, berarti dikurangi 360. Ya, dipindahkan di sini. Ini berarti sisanya berapa? Dikurangi sama dengan adalah 420. Sisa yang di drum satunya ya, karena sudah dipindahkan. Nah, ini drum 1, ini drum 1. Nah, karena sudah dikurangi ke drum 2, ini drum 1. Pertanyaan adalah, berapa selisih volume kedua drum setelah ini? Selisihnya, kita nyari selisihnya. Berarti 420 dikurangi 360. Ya. Oke. Sama dengan 0, 6. Ya udah, jawabannya adalah sini, selisihnya. Ini drum 1, ini drum 2. Kan dari sini pindah ke sini sisa ini. Ya, berarti selisih itu yang besar kurang yang kecil. Berarti jawabannya adalah 60 liter. Dah. Hari ini saya kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Video singkat ini semoga membantu buat adik-adik, buat siswa-siswa yang pengen belajar tentang debit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.